Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 52. Ada apa? Dinar menghampiri Damar dan Darwin yang tampak serius membicarakan sesuatu. Tiara sedang depresi, ujar Damar. Apa? Tiara depresi? Dinar terkejut. Ya, Tiara lah yang menyuruh seorang pria untuk mencelakaimu, jelas Darwin. Tiara yang melakukan itu. Dinar menggelengkan kepalanya, tidak menyangka jika Tiara tega berniat seburuk itu padanya. Lebih baik kita lihat keadaan Tiara, pinta Dinar. Untuk apa kita melihatnya? Ketus Damar, tak mengerti dengan pikiran Dinar, yang masih bersimpati pada orang yang sudah berniat buruk padanya. Aku benar-benar ingin melihat ke arahnya. Dia seperti itu juga karena kecewa pada kita. Ya sudah, nanti kita lihat keadaannya. Damar pun menuruti keinginan Dinar. Dinar tersenyum senang. Hari itu Dinar segera kembali ke apartemennya, sedang orang tuanya memilih untuk langsung pulang ke rumah mereka. Melati, masuklah, ujar Dinar seraya membuka pintu apartemennya. Melati melangkah masuk, terus memutar pandangannya pada apartemen yang tampak mewah dan bersih itu. Kak Dinar, rumah Kak Dinar bagus sekali, ucap polos Melati, berdecak kagum melihat apartemen Dinar, yang sangat jauh berbeda dengan rumah usangnya. Kak, ini siapa? Matanya terfokus pada foto yang tergantung di dinding. Oh, itu foto orang tuaku, jelas Dinar. Pada foto orang tuanya saat mereka muda. Ini orang tua kakak. Kembali menunjuk foto tersebut. Tidak percaya, Dinar justru tertawa. Yaitu orang tuaku saat masih muda. Mereka tampak berbeda ya, balas Dinar, merasa lucu dengan ekspresi Melati yang tampak sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Pagi hari Dinar membuka matanya, melihat sinar matahari yang menembus celah-celah gorden tipisnya. Dinar beringsut keluar dari kamarnya. Melati, panggil Dinar seraya mengucek matanya yang masih mengantuk. Dinar terperangah melihat apartemennya yang tampak jauh lebih bersih. Kakak sudah bangun, ujar Melati yang tengah mencuci piring. Sarapan dulu Kak, sambungnya, yang bergegas meletakkan makanan yang sudah dimasaknya. Ini semua kamu yang masak. Melihat gitu banyak hidangan di meja makannya. Iya Kak, aku hanya memasak yang ada di kulkas. Dinar tersenyum, duduk di kursi makanannya. Terima kasih ya Melati, ujar Dinar, merasa sangat senang dengan sikap manis gadis itu, dan tak sungkan membantunya. Seharusnya aku yang berterima kasih. Kakak sudah mengajakku ke tempat nyaman ini, balas Melati. Mereka pun menyantap sarapan bersama, sampai terdengar suara ketukan pintu. Tunggu sebentar ya, Dinar beranjak dari duduknya untuk membuka pintu. Sayang, ucapnya sedikit terkejut melihat kedatangan Damar. Kita jadi melihat Tiara. Ya jadi. Tunggu sebentar ya, aku siap-siap dulu. Dinar hampir lupa jika ia ingin melihat keadaan Tiara hari ini. Dinar pun mempersilahkan Damar masuk, dan segera bersiap-siap untuk pergi. Siapa Kak? Tanya Melati, yang masih menyantap sarapannya di meja makan. Kak Damar, aku mau pergi. Kamu mau ikut? Pergi kemana? Menjenguk temanku. Aku mau ikut Kak, jawab Melati bersemangat. Mereka pun segera bersiap-siap, lalu bergegas pergi menuju rumah Tiara. Melati, kamu sedang lihat apa? Tanya Dinar, memperhatikan Melati yang terus melihat ke arah jendela. Pemandangan di kota sangat keren Kak, ujar Melati, terus berdecak kagum melihat gedung pencakar langit yang berjejer di sepanjang jalan. Dinar tersenyum melihat sikap polos gadis itu. Tak berapa lama mereka sampai di rumah sakit. Keadaan Tiara yang terus mengamuk, dan ketakutan dibawa oleh polisi terkait perbuatannya, membuat keadaannya semakin memburuk, dan harus mendapat penanganan khusus di rumah sakit.
Kalian, seru Ibu Tiara, melihat kedatangan Damar dan Dinar. Saya ingin melihat keadaan Tiara, jawab Dinar berusaha tenang. Walau Ibu Tiara menatapnya penuh kebencian. Untuk apa kalian melihat Tiara? Bukankah kalian senang melihat putriku menderita? Sentak Ibu Tiara yang langsung tersulut emosi. Biarkan mereka melihat Tiara. Ayah Tiara mencoba menenangkan istrinya itu, dan mempersilahkan Dinar dan Damar melihat Tiara. Mereka masuk di mana tempat Tiara dirawat. Tampak Tiara yang tengah meringkuk di ranjang, seraya memeluk kedua lututnya. Kalian, Tiara yang melihat kedatangan Damar dan Dinar pun segera duduk di ranjang. Mau apa kalian ke sini? Sentak Tiara, dengan mata menyalang penuh amarah. Melati yang terlonjak kaget pun memegang erat lengan Dinar, merasa takut dengan Tiara yang tampak menyeramkan, dengan rambut yang berantakan, dan wajahnya yang tampak lusuh. Bukan lagi seperti Tiara yang mereka kenal. Lihatlah, apa yang sudah kalian lakukan pada putriku. Seru Ibu Tiara kembali menyalahkan Dinar dan Damar. Putriku sekarang sudah gila, lanjutnya pilu. Dinar benar-benar merasa iba dengan keadaan Tiara. Sejak pernikahannya dengan Damar gagal, Tiara memang dikabarkan depresi. Tapi Tiara justru semakin berniat buruk padanya. Sampai hari ini keadaan Tiara benar-benar semakin terlihat kacau. Kalian seharusnya mati, teriak Tiara, mengambil gelas kaca yang berada di nakas melemparkannya ke arah Dinar. Sayang, Damar menarik tangan Dinar. Kamu tidak apa-apa, Dinar menggeleng. Tidak terkena lemparan gelas kaca tersebut. Seorang dokter dan beberapa perawat pun datang ke ruangan Tiara, segera menangani keadaan Tiara, yang semakin tidak terkendali. Lebih baik kalian pergi. Kehadiran kalian semakin membuat keadaan putriku semakin buruk, usir Ibu Tiara penuh emosi. Ini semua salahku. Dengan suara bergetar, Dinar merasa sangat bersalah dengan keadaan Tiara. Ini bukan salahmu. Damar memeluk Dinar, berusaha menenangkannya. Sementara Melati hanya terdiam, tidak mengerti dengan semua yang terjadi. Keadaan Dinar yang sudah membaik pun membuatnya memilih untuk kembali bekerja. Damar membunyikan klaksonnya. Melihat Dinar yang baru keluar dari apartemennya, Dinar terus dan bergegas masuk ke dalam mobil Damar. Kamu yakin akan bekerja lagi? Tanya Damar menatap khawatir. Yakin, aku sudah tidak apa-apa, jawab Dinar. Sudah tidak merasakan sakit di tubuhnya lagi. Juga merasa bosan jika harus berlama-lama menghabiskan waktunya di apartemen. Ya sudah, Damar pun melajukan mobilnya. Tak berapa lama ponsel Dinar berdering. Dinar segera meraih ponselnya di dalam tas. Siapa? Risa, jawab Dinar menatap layar ponselnya. Oh, angkat saja, loudspeaker, titah Damar. Dinar pun segera menekan tombol answer di ponselnya. Halo Dinar, sapa Risa di balik telepon. Halo Riz, Dinar kamu sudah kembali. Kamu baik-baik saja? Tanya Risa dengan nada khawatir. Mendengar Dinar sudah ditemukan ia pun segera meneleponnya. Aku baik-baik saja Riz. Syukurlah, Risa merasa lega. Dinar kalau keadaanmu sudah membaik, apa kamu masih mau bekerja di galeriku? Sambung Risa dengan tawarannya. Damar yang mendengar hal itu pun segera mengambil ponsel Dinar. Dinar tidak akan kembali bekerja. Justru kamu yang harus mempersiapkan pernikahan kita. Mendengar ucapan Damar, Risa pun tertawa. Oh gitu, baiklah aku akan mempersiapkan pernikahan kalian, ujar Risa. Damar pun tak lama menutup teleponnya. Sayang kenapa kamu bicara seperti itu? Memangnya kenapa jika aku bicara seperti itu? Aku benar-benar ingin segera menemui orang tuamu, dan membahas pernikahan kita secepatnya. Tutur Damar yang sontak saja membuat Dinar tercengang mendengarnya.